Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perniagaan dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Perniagaan pada umumnya disebut juga perdagangan yang memiliki arti dan pengertian kegiatan jual beli yang dilakukan terus-menerus, baik itu berbentuk barang maupun jasa, yang menghasilkan imbalan ataupun kompensasi yang berupa uang. Dan untuk dasar hukum perniagaan atau perdagangan, yang pertama yaitu Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mirabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Yang kedua, hadis Rasulullah dari Ibnu Majah, yaitu dari Ahmad Ibnu Sina, Katsir Ibnu Hisham, Kulsum Ibnu Hausan, Kusairi, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pedagang yang benar atau jujur dapat dipercaya dan muslim serta para syuhada pada hari kiamat. Yang kemudian adalah dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian untuk rukun perniagaan, yang pertama di sini rukun perniagaan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orang yang berakat atau mutaakidain, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua ada sigot, yaitu lafadz ijab kabul. Yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat ada nilai tukar yang dapat mengganti barang tersebut. Untuk syarat perniagaan, adapun menurut jumhur ulama, yang pertama syarat orang yang berakat atau mutak akidain atau penjual dan pembeli. Di situ terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama akil balik atau yang berakal, tamyiz dapat membedakan, mukhtar bebas dan atau kuasa memilih. Dan selanjutnya syarat sigot atau lafadz ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Selanjutnya antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain. Yang ketiga, antar ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama. Jika kedua pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya, berkesinambungan akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda tetapi dimaklumi oleh keduanya. Syarat barang yang diperjualbelikan, barang itu ada dan tidak ada di tempat, tetapi selagi penjual menyatakan kesanggupannya untuk
mengadakan barang itu tidak apa. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, milik seseorang. Artinya barang itu memiliki tuan, bukan barang yang tidak jelas tuannya. Yang selanjutnya, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak saat transaksi. Syarat nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman saat ini, nilai tukar barang dapat juga disebut dengan uang dan e-money dan lain sebagainya. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-sam dan as-sir. Menurut mereka, as-sam adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama penjual dan harga antara penjual dan konsumen, atau biasa disebut harga pasar. Sekian mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.